Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Salam TV, seperti biasa hari Senin, tepat pukul 11 siang, program Bebas Hutang hadir menyapa Anda di kesempatan kali ini. Dan kali ini live, sahabat muslim yang ingin berinteraktif juga bisa silakan 1 jam ke depan kami berikan waktu untuk Anda yang ingin sharing, kemudian berbagi ataupun juga ingin menanyakan hal-hal terkait dengan hutang dan bagaimana jalan keluar agar bisa terbebas dari hutang. Tentunya di program Bebas Hutang ini Anda bisa menyaksikan program kami lewat satelit Palapa 7272 horizontal atau melalui TV berlangganan My Republic Channel 285 serta dengan mudah bisa mengakses program Salam TV lainnya dari handphone Android Anda. Caranya silahkan install aplikasi Salam TV dari Google Play Store. Nah, sahabat muslim, seperti biasa ya, Bebas Hutang selalu menghadirkan 2 orang narasumber ya. Seperti biasa ada 2 penggiat anti riba. Di kesempatan kali ini sebelah kiri saya ya, seperti biasa ada pegiat anti riba yang selalu hadir di program Bebas Hutang menemani kita semua. Ada Pak Abu. Assalamualaikum Pak Abu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat ya, di libur panjang di kesempatan kali ini Pak ya. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu liburan untuk bisa kumpul dengan keluarga, kemudian juga menjaga kesehatan juga. Dan seperti sahabat saksikan juga di sebelah kanan saya, ini ada Bang Billy. Ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Bagaimana warahmatullahi kabarnya hari ini? wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kegiatan sepertinya banyak nih ya terkait dengan kegiatan mensosialisasikan anti riba begitu. Sepertinya betul, seperti itu ya, betul, ya. Bang ya. Oke, baik sahabat muslim. Nah, tema kita di kesempatan kali ini agak puitis nih ya. Sepi di dalam keramaian ya. Jadi kaitannya mungkin dengan hutang, berhutang. Nah, apa sih dengan tema kita di kesempatan kali ini, sepi di dalam keramaian? Kira-kira Pak Abu ada sedikit penjelasan, pencerahan untuk sahabat keluarga muslim di rumah? Ya, ini sebenarnya pengalaman ya. Sepi di dalam keramaian itu maksudnya di tengah keramaian yang dulunya kita banyak teman, saudara, keluarga dan segala macam, tapi kita merasa sepi, merasa galau, kesepian lah gitu. Padahal ini ramai sebenarnya. Kenapa? Karena kita ditinggalkan oleh teman-teman kita dan keluarga kita. Oke. Apa penyebabnya? Karena kita hutang, setiap bulan harus bayar cicilan, cicilannya besar, akhirnya tidak sanggup membayar. Kemudian saya datang ke Bang Billy sebagai teman saya misalnya, saya, Bang tolonglah dibantu untuk bayar cicilan saya bulan ini. Dibantu sama Bang Billy. Saya janji 1 bulan ke depan saya bayar. Nah, karena kita dulu taunya utang itu untuk mengatasi hutang dengan hutang ya. Nggak kreatif pikiran kita gitu loh. Tiba waktu jatuh tempo, ya yang kemarin-kemarin aja nggak terbayar nih dengan pihak lembaga keuangan. Dengan Bang Billy ya jelas tertunda juga. Itulah keberkahan itu diambil ya. Pinjam sama Bang Billy pun udah, karena udah lewat jatuh tempo, merengut, iya kan? Oke. Akhirnya nggak terbayar, sampai sekian bulan nggak terbayar. Setelah Bang Billy, bulan depan kan harus bayar cicilan lagi nih. Saya pinjam lagi sama Bang Abror. Begitu juga kejadiannya dan seterusnya. Nggak ada, habis saudara teman. Akhirnya kan saya tidak dipercaya. Akhirnya kan saya ditinggalkan orang, ditinggalkan teman-teman yang dulunya teman-teman ini akrab, dekat. Karena hutang, maka menjauh. Nah, ini kan kita ramai ini teman. Namun karena kita punya hutang, kita nggak dipercaya lagi, akhirnya kita merasa ditinggalkan dan akhirnya kita merasa kesepian. Itu maksud dari sepi di dalam keramaian. Oke, memang dampaknya ini luar biasa, bahkan ya, terkait dengan hubungan emosional ya dengan teman-teman, keluarga dan lain-lain, ini bisa membuat tentunya tidak nyaman, kemudian orang-orang yang tadinya dekat menjadi jauh. Benar. Atau hanya sekedar perasaan kita juga mungkin bisa jadi ya Bang ya, Bisa karena terjadi. karena yang kita pikirin adalah soal hutang dan hutang terus. Jadi nggak mikirin orang-orang yang ada di sekitar, akhirnya kita seperti merasa kita sebenarnya yang meninggalkan mereka atau mereka yang meninggalkan kita. Dari Bang Billy sendiri mungkin ada cerita juga Bang terkait dengan tema kita.
Ada, ya kita rata-rata kalau yang berhutang tuh pasti punya rasa seperti itu. Misalnya yang paling ada teman saya yang di Takengon di Aceh. Beliau tuh seorang pimpinan lah, tapi produk leasing gitu, kredit perabot. Waktu dia Rumah tangga, kebutuhan rumah tangga. Jadi waktu beliaunya masih pejabat, teman banyak, rame. Nah begitu beliau banting setir, udah tahu dosa riba, udah tahu halal haram masalah cari itu. Nah dia merasa kok sekarang temanku dulu banyak ya, sekarang kok malah nggak ada ya. Apa karena aku sudah hijrah, apa karena aku sudah ninggalkan yang berkaitan dengan riba. Sehingga dia merasa sepi. Tapi itulah tadi dia bilang, dia tidak pernah takut dengan kesepian kita tadi. Kita diuji sama Allah, kita dicoba sama Allah. Untuk apa? Introspeksi. Sehingga memang teman yang lama kita hilang. Tapi kita digantikan oleh teman yang baru. Yang lebih membawa kita ke surganya Allah. Oke, berarti ini ada dua kubu nih ya. Ya, ada Dua kubu. Sisi sepi bisa mengambil sebuah manfaat, Ya. dan sisi sepi ya makin frustasi dan stres Tuh. gitu ya. Nah, kira-kira ini untuk bisa membuat atau mengarahkan kita kepada sepi yang positif, artinya ketika kita dirundung pada masalah hutang. Kemudian juga tentunya kan orang-orang yang terdekat tadi menjauh. Nah, supaya kita bisa mengambil hal positif, artinya kan pasti ada tetap hikmah dari kejadian apapun gitu ya. Betul. Kira-kira apa yang bisa kita ambil pelajaran, misalkan pada saat ini ada seseorang yang memang sudah merasakan kesepian, orang-orang jauh dari kehidupannya, ya memang karena faktor hutang. Kemudian apa yang harus bisa dilakukan gitu, Pak Abu? Ya kalau kasus saya ya beda dengan kasus Bang Billy. Kalau Bang Billy kan hijrah kemudian sepi. Ya. Nah kalau saya ketika kita menjalankan praktek riba itu di situ kita udah kesepian. Karena kita udah nggak dipercaya lagi begitu loh. Yang dulunya kita merasa paling dipercaya, sekarang udah nggak dipercaya lagi. Jadi untuk mengatasin itu ya satu-satulah kita datangin tetap. Karena gini, kalau dulu, macam tadi saya kasih contoh, saya pinjam sama Bang Billy. Bang Billy nelpon saya kan saya nggak angkat. Karena saya tahu ini bakal nagih dan mungkin marah-marah begitu loh. Itu kan asumsi kita. Nah, jalan keluarnya bagaimana? Ini pengalaman kita ya. Pokoknya setiap Bang Billy nelpon angkat. Walaupun kita belum punya uang. Misalnya. Kita ya walaupun dikatakan janji-janji aja, cuman kita setiap ditelepon, setiap didatangin ya diterima gitu loh. Jangan kita menghindar. Kadang kita kan menghindar, karena itulah kita seperti cerita kita yang lalu, bahwasanya siang terhina di siang hari itu, yaitu menghindar. Nah, jalan keluarnya bagaimana? Ya kita hadapi, ya memang salah kita kok, kita punya hutang, masa kita menghindar. Begitu juga dengan lembaga keuangan. Kita datangin. Justru kita yang mendatangin bagaimana supaya kita bebas dari hutang ini. Bukan kita menghindar, karena nanti kalau kita menghindar justru di akhirat nanti bagaimana kita meninggalkan hutang itu. Oke, ya ini menarik juga ya. Karena memang ketika misalkan kita terlibat hutang dengan orang-orang yang kita kenal, kemudian bawaannya ketika orang yang kita kenal tersebut nelpon, ini kita seperti diteror, ini mau nagih nih, padahal belum tentu juga ya. Mungkin aja ada informasi yang ingin disampaikan. Kemudian tadi kata Pak Abu, ya ini untuk apalagi zaman sekarang Bang Bro, yang online itu. Kita nggak angkat, dicari kita nggak dapet, di telepon nggak ngangkat, di SMS nggak, di WhatsApp adu segala macam, nggak ada respons kita. Ya di lingkungan sekitar kita, yang diancam orang tua kita, siapa lagi teman-teman kita. Sampai kan yang viral barusan, Pak ini tolong dibayar hutang pakai spanduk. Ya. Wah, kan luar biasa itu. Kita dipermalukan begitu loh. Oke. Kalau dari Pak Abu mungkin, dari Bang Billy mungkin ya, soal kita anjuran, misalkan ada yang nelpon kita angkat gitu.
Kalau misalnya kalau sifatnya sudah sampai mengancam, kemudian juga sudah sampai mengeluarkan kata-kata kasar, ada tidak dari Bang Billy sendiri mungkin bisa berbagi share gitu soal bagaimana harus menghadapinya kalau sudah sampai seperti ini? Jadi sebetulnya kalau nelpon sampai ngancam, sampai marah-marah, intinya itu tadi karena susah dihubungi. Setelah susah dihubungi, ketemu sekali, ya pasti marah-marah. Itu udah pasti. Tapi kalau dia telepon kita janjiin, ya memang janjinya kan mau dapat rezeki. Kalau nggak dapat janji lagi. Ya memang seperti itu. Tapi mereka pasti nggak marah. Kenapa? Di telepon masih bisa ngangkat. Di WA masih dia balas. Nah, Bang Abrod mungkin kalau sendiri seperti itu, kalau telepon nggak diangkat, kira-kira Bang Abrod begitu diangkat ngamuk dulu apa enggak? Iya kan? Itu manusiawi. Jadi memang saran Bang Abu itu benar. Kalau ditelepon, angkat aja. Oke. Nah, pasti nggak marah. Oke. Katakan marah sekali dia telepon marah. Kedua kali dia kan ya dia akan memaklumi dengan sendirinya bahwa oh ternyata si Bang Abu lagi berusaha, cuma belum dapat sampai saat ini. Ya teruslah kita akan tetap berusaha. Cuma kadang-kadang kita yang punya utang pun bosan. Nah, tapi Nabi bilang jangan sampai bosan karena utang wajib ditagih. Oke. Perkara dia bayar nggak tidak, ya urusan nanti. Oke. Tapi hutang sama orang kita tetap tagih. Malah kalau nggak kita tagih kita yang salah. Oke. Oke. Seperti itu, Bang. Baik, tadi ada juga yang menarik yang disampaikan Pak Abu ketika kehidupan seseorang sudah tergantung pada hutang untuk bisa menutupi hutang yang lain adalah dengan berhutang. Hidupnya nggak kreatif gitu ya. Dulu juga kita pernah bahas sebenarnya ada yang harus sebenarnya bisa dilakukan untuk bisa mungkin kita memberikan jalan keluar selain kita harus hutang lagi sebenarnya ke pihak-pihak yang lain. Pak Abu nanti mungkin kita bisa share lagi ya terkait dengan bagaimana sebenarnya menggali kreativitas diri kita sendiri walaupun kita mungkin tidak punya modal ataupun kemampuan untuk bisa dengan cepat menghasilkan uang untuk bisa membayar hutang. Kita akan mendengarkan kira-kira seperti apa share dari Bang Billy, Pak Abu juga nantinya tentunya setelah jeda ya sahabat muslim. Dan Anda silakan yang ingin berinteraksi seperti biasa nomor yang Anda bisa hubungi seperti yang tertera nanti di layar kaca Anda. Tetap di program Bebas Hutang, kami segera kembali.